Ini adalah kisah tentang cinta yang dikhianati, kesalahan yang tak sengaja menghancurkan keluarga, dan perjuangan seorang ibu untuk menebus dosa masa lalunya. Inilah kisah jalan pulang yang terlambat. Saat cinta berubah jadi luka, saat keserakahan melahirkan pengkhianatan, dan saat seorang ibu harus menghadapi karma atas pilihannya sendiri, mampukah ia bangkit? Mampukah ia merebut kembali cinta dan kepercayaan anaknya? Mari kita ikuti kisahnya. Hujan turun deras sore itu. Rumah kayu sederhana di pinggir kampung tampak remang. Seorang anak kecil berusia 6 tahun, Rafa, duduk di lantai dengan buku gambar yang sudah lusuh. Wajahnya penuh debu dan keringat. Di dapur, Nenek Siti sibuk menanak nasi dengan kayu bakar. Sementara itu, di kamar, Fitri ibu Rafa sedang berdandan. Bibirnya diberi lipstik merah menyala, pakaiannya baru dan wangi. Tangannya gemetar menutup koper kecil berisi baju-baju. Nenek Siti pelan menahan marah. Fitri, kau serius mau ninggalin Rafa lagi? Daya anak, jangan buta karena janji orang kaya. Fitri mendengus. Bu, ini demi masa depan. Saya capek hidup miskin. Pak Haris janji akan nikahin saya. Rafa bisa ibu urus. Saya juga butuh bahagia. Rafa mendengar suara mereka dari luar kamar. Matanya berkaca-kaca. Ia berlari ke kamar, memeluk kaki ibunya. Rafa terisak. Bunda jangan pergi. Rafa janji gak nakal lagi. Fitri menepis pelukan. Sudah, Bunda cuma sebentar. Nanti kita hidup senang. Kamu harus nurut sama nenek. Adegan itu seperti menghantam hati Nenek Siti. Ia mendekat, menahan Fitri yang sudah menarik koper ke pintu. Nenek Siti, Fitri, jangan lari dari tanggung jawab. Anak ini butuh ibu, bukan janji orang kaya. Fitri mata tajam. Bu, jangan ikut campur. Saya sudah putuskan. Dengan langkah tergesa, Fitri keluar rumah. Rafa mengejar sampai halaman. Hujan deras membasahi tubuhnya. Rafa menangis. Bunda, jangan tinggalkan Rafa. Fitri tetap berjalan cepat menuju mobil hitam yang sudah menunggunya di ujung jalan. Mobil itu dikendarai seorang pria berjas rapi Pak Haris yang melambaikan tangan. Tanpa menoleh lagi, Fitri naik ke mobil. Pintu tertutup. Mobil melaju, meninggalkan Rafa yang terduduk di jalanan berlumpur. Menangis keras. Nenek Siti memeluk Rafa yang menggigil kedinginan. Di dalam rumah, suara hujan berpadu dengan suara tangis anak kecil itu. Rafa berkali-kali memanggil ibunya. Rafa lirih. Nek, kenapa Bunda pilih Pak Haris? Bukan Rafa. Nenek Siti mengelus rambut Rafa. Nak, bukan kamu yang salah. Yang salah orang dewasa yang lupa tanggung jawabnya. Sementara itu, di dalam mobil, Fitri memandang keluar jendela. Ada bayangan Rafa yang masih menangis di pikirannya. Tapi Pak Haris menggenggam tangannya. Pak Haris tersenyum manis. Mulai sekarang kamu fokus sama aku. Masa lalu biar jadi masa lalu. Fitri hanya terdiam. Ada rasa bersalah yang ia tekan dalam-dalam. Tapi bayangan wajah Rafa terus menghantui. Keesokan harinya, warga kampung mulai membicarakan Fitri bisik-bisik terdengar di warung. Dia ninggalin anaknya buat laki-laki kaya, kata seorang ibu. Kasihan anaknya, masih kecil, sahut yang lain. Rafa yang mendengar celaan itu diam-diam, hatinya semakin sakit. Ia mulai murung, tidak mau makan. Sementara Fitri, yang kini tinggal di rumah besar Pak Haris di kota, mulai merasakan kenyataan pahit. Pak Haris ternyata belum benar-benar menceraikan istrinya. Fitri hanya istri simpanan yang disembunyikan. Semua janji manis perlahan berubah jadi perintah kasar. Fitri duduk di balkon rumah besar Pak Haris. Ia menatap hujan di kota, merasakan perasaan kosong. Di kampung, Rafa demam tinggi, menggigil di pelukan Nenek Siti. Telepon rumah berdering di kota. Fitri mengangkat. Dari seberang, suara Nenek Siti terdengar panik. Nenek Siti, Fitri, Rafa sakit parah. Dia terus memanggil namamu. Pulanglah sebelum terlambat. Fitri terdiam. Air matanya menetes. Pak Haris masuk ke balkon. Wajahnya dingin. Pak Haris tegas. Fitri, besok kita pergi keluar kota. Jangan mikir yang lain-lain. Fitri menggenggam telepon. Wajahnya bimbang di antara dua dunia. Anaknya yang sakit atau lelaki kaya yang ia pilih. Fitri duduk di balkon rumah Pak Haris. Telepon di tangannya bergetar. Suara Nenek Siti di ujung sana terdengar makin panik. Nenek Siti gemetar. Fitri, Rafa panasnya tinggi. Dia terus manggil nama kamu. Pulanglah nak.
Jangan tunggu besok. Fitri terdiam. Bibirnya bergetar. Ia ingin menjawab, tapi Pak Haris tiba-tiba merebut telepon itu dan mematikannya. Pak Haris dingin. Berapa kali aku bilang, jangan bawa-bawa masa lalumu. Aku sudah capek dengar nama anak itu. Fitri marah. Dia anakku, Haris. Aku nggak bisa tenang kalau dia sakit. Pak Haris suara meninggi. Kamu di sini karena aku yang biayai hidupmu. Kalau mau terus sama aku, nurut. Fitri menunduk. Air matanya menetes, tapi ia tak berani bicara. Dalam hatinya, rasa bersalah makin besar. Di kampung, Rafa terbaring lemah di kasur tipis. Keringatnya membasahi bantal. Nenek Siti berusaha menurunkan panasnya dengan kompres air. Rafa lirih. Nek, bunda mana? Rafa, pengen bunda. Nenek Siti menahan tangis. Sabar nak, bunda pasti datang. Tetangga datang membantu. Bu Yani, tetangga dekat, menatap Nenek Siti prihatin. Bu Yani, Bu Siti, anak ini harus dibawa ke puskesmas. Kalau tidak, bahaya Nenek Siti. Iya Bu, tapi saya takut biaya. Mereka akhirnya memutuskan mengantar Rafa dengan motor tua ke puskesmas. Rafa terus memanggil ibunya dalam kondisi setengah sadar. Di Rama Kota, Fitri mencoba menghubungi ponsel Nenek Siti diam-diam. Tak ada jawaban. Pak Haris masuk kamar dengan wajah curiga. Pak Haris, kamu kenapa? Masih mikirin anak itu? Aku kan sudah bilang. Fitri menahan emosi. Aku cuma mau tahu kabarnya. Rafa itu darah dagingku. Pak Haris mengejek. Darah dagingmu? Kamu yang ninggalin dia. Jangan sok jadi ibu baik. Ucapan itu seperti tamparan keras. Fitri menangis di pojok kamar. Ia teringat saat Rafa mengejarnya di tengah hujan. Hatinya bergejolak antara rasa cinta pada anaknya dan ketakutannya kehilangan kemewahan yang baru ia rasakan. Keesokan harinya, Pak Haris mengajak Fitri ke acara bisnis di luar kota. Fitri menolak halus. Fitri, aku nggak bisa ikut. Aku harus pulang kampung. Rafa sakit. Pak Haris suara menggelegar. Jangan coba-coba membangkang. Kalau kamu pergi, jangan harap aku tanggung biaya hidupmu lagi. Fitri menatap Pak Haris. Wajahnya pucat. Di satu sisi, ia takut miskin lagi. Di sisi lain, ia takut kehilangan Rafa. Hatinya seperti dirobek dua. Rafa dirawat seadanya. Dokter memberitahu Nenek Siti bahwa Rafa harus istirahat total dan butuh perhatian ibunya. Dokter, anak ini stres dan kurang gizi. Dia butuh dukungan orang tuanya. Kalau ibunya datang, pasti membantu proses penyembuhan. Nenek Siti mengangguk lemah. Ia kembali mencoba menghubungi Fitri lewat telepon umum. Suaranya parau. Nenek Siti, Fitri, dengar ibu. Rafa butuh kamu sekarang. Malam itu Fitri duduk di tepi ranjang, memandangi ponselnya. Pesan Nenek Siti masuk lagi. Rafa makin parah. Kalau kau peduli, pulanglah. Fitri menutup wajahnya. Air mata mengalir deras. Tiba-tiba Pak Haris muncul lagi. Pak Haris, besok kita berangkat pagi-pagi. Jangan telat. Fitri menggertakkan gigi. Aku nggak ikut. Haris, aku mau pulang. Pak Haris mendekat. Nada ancaman. Kalau kamu pergi, aku usir kamu dari rumah ini. Kamu nggak akan dapat apa-apa. Fitri berdiri. Wajahnya tegang. Untuk pertama kalinya ia menatap Pak Haris dengan mata berani. Fitri, lebih baik aku miskin daripada aku jadi ibu yang nggak punya hati. Aku pulang. Pak Haris tertawa sinis. Pak Haris, coba aja lihat nanti nasibmu. Fitri gemitar, tapi hatinya sudah bulat. Ia mulai memasukkan pakaian ke dalam tas. Diam-diam. Saat Pak Haris keluar kamar, Fitri berjalan keluar rumah besar itu di tengah malam dengan tas kecil. Ia memesan bus malam ke kampung. Wajahnya masih basah air mata. Di kampung, Rafa semakin lemah. Di sela demamnya, ia menggumam pelan. Rafa lirih. Bunda, Rafa. Bas malam yang ditumpangi Fitri melaju di jalan gelap. Lampu-lampu kota makin jauh tertinggal. Fitri duduk di dekat jendela, menggenggam ponsel. Ia menatap foto Rafa yang sedang tersenyum. Foto lama sebelum ia pergi. Air matanya turun perlahan. Di kursi seberang, seorang ibu muda menggendong anak balita. Pemandangan itu membuat dada Fitri sesak. Bayangan Rafa terus muncul, memanggilnya. Fitri dalam hati, tunggu bunda nak. Bunda pulang. Bus berhenti di sebuah warung kecil. Fitri turun untuk minum. Ponselnya berdering.
Pak Haris. Ia mengabaikannya. Lalu SMS masuk. Kamu akan menyesal. Aku akan tuntut balik semua uang yang aku kasih. Fitri memejamkan mata. Tangannya gemetar. Di puskesmas kampung, Rafa masih terbaring lemah. Nenek Siti duduk di samping ranjang dengan wajah lelah. Rafa lirih. Nek, Bunda beneran datang? Nenek Siti mengelus rambut Rafa. Iya nak, Bunda sedang di jalan. Kamu sabar ya. Rafa tersenyum lemah lalu tertidur. Dokter mendekat, berbicara pelan pada Nenek Siti. Dokter, Bu, kalau panasnya naik lagi harus dibawa ke rumah sakit kota. Puskesmas gak sanggup. Nenek Siti cemas. Tapi biaya dok. Dokter, kita usahakan rujukan, tapi harus cepat. Nenek Siti memandang Rafa yang semakin pucat. Ia berdoa, Fitri cepat datang. Bus Fitri tiba di terminal kampung saat fajar. Fitri turun, berlari membawa tasnya. Wajahnya panik. Ia memanggil ojek untuk ke puskesmas. Di tengah perjalanan, ponselnya kembali berdering. Nomor tak dikenal. Sot Dayongkot. Suara Nenek Siti di ujung sana terdengar terisak. Nenek Siti. Rafa dibawa ke rumah sakit kota. Panasnya tinggi sekali. Fitri gemetar. Ya Allah, di rumah sakit mana, Bu? Nenek Siti. Rumah sakit umum di kota. Cepat. Nah. Fitri terdiam. Baru saja ia sampai kampung, ternyata Rafa sudah dibawa ke kota. Ia merasa tubuhnya lemas. Nenek Siti duduk di ruang tunggu dengan wajah cemas. Rafa di perawat, mondar-mandir. Biaya perawatan mulai menumpuk. Pak RT yang ikut mengantar mereka menghela napas. Pak RT, Bu Siti, uangnya cukup? Nenek Siti. Saya cuma bawa sedikit tabungan. Entah cukup atau tidak. Nenek Siti mencoba menghubungi Fitri lagi, tapi tak terhubung. Ia mulai kesal. Anaknya sendiri yang seharusnya ada di sini malah menghilang. Fitri memutuskan langsung menuju rumah sakit kota. Tasnya ia peluk erat. Namun di tengah jalan, sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Jendela dibuka. Pak Haris muncul dengan wajah marah. Pak Haris, aku sudah bilang jangan macam-macam. Turun dari motor itu. Fitri berani. Aku mau ke rumah sakit. Anakku sakit. Pak Haris mengejek. Anakmu? Kamu sudah aku selamatkan dari kemiskinan. Sekarang kamu lari. Semua uang yang aku kasih akan aku tarik kembali. Fitri berusaha menghindar. Tapi Pak Haris turun. Menarik lengannya. Orang-orang di sekitar mulai menatap. Fitri berteriak. Fitri, lepaskan aku. Aku harus ke anakku. Seorang tukang ojek menolong Fitri menarik tangannya. Pak Haris akhirnya melepaskan dengan tatapan penuh ancaman. Pak Haris sinis. Pergilah, tapi lihat nanti nasibmu. Fitri naik kembali ke motor. Air matanya jatuh. Tapi hatinya semakin mantap. Di rumah sakit, Nenek Siti duduk lesu. Tiba-tiba pintu ruang tunggu terbuka. Fitri masuk dengan napas terengah. Fitri, Bu, di mana Rafa? Nenek Siti dingin di ruang anak. Baru sekarang kau datang. Fitri mendekat, ingin memeluk ibunya. Tapi Nenek Siti menepis. Nenek Siti suara bergetar. Kau tinggalkan anakmu, Fitri. Sekarang dia terbaring seperti itu. Kau pun. Fitri terdiam. Ia berjalan ke ranjang Rafa. Anak itu tidur dengan infus di tangan kecilnya. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Fitri menangis. Fitri berbisik. Bunda di sini, nak. Maafkan, Bunda. Tiba-tiba Rafa membuka mata sebentar. Tersenyum lemah. Rafa, Bunda. Rafa senang Bunda datang. Fitri menggenggam tangan Rafa. Menangis makin keras. Dokter masuk membawa catatan. Dokter, Ibu, anak ini harus dirawat intensif. Biayanya tidak sedikit. Fitri mengangguk. Wajahnya panik. Ia sadar uangnya hanya sisa sedikit. Pak Haris yang biasanya membiayai hidupnya sudah marah besar. Fitri berbisik. Ya Allah, bagaimana aku harus membayar? Nenek Siti menatap Fitri tajam. Nenek Siti, inilah konsekuensi pilihanmu, Fitri. Kau tinggalkan anak, kau kejar lelaki kaya, sekarang lihat akibatnya. Kau harus tanggung sendiri. Fitri menunduk, merasa seluruh dunia menghukumnya. Di ruang tunggu, Fitri membuka tasnya. Uang tabungannya berserakan, jelas tidak cukup untuk biaya rumah sakit. Ia menatap Rafa yang tidur dengan selang infus. Air matanya jatuh lagi. Ponselnya berdering. Pak Haris mengirim pesan.
Aku bisa bantu biaya rumah sakit, asal kamu kembali padaku sekarang juga. Fitri menggenggam ponsel erat-erat. Dilema besar muncul di wajahnya. Menyelamatkan anaknya dengan harga mengorbankan dirinya lagi, atau mencari cara lain. Kamera berhenti di wajah Fitri yang penuh kebingungan. Di ruang tunggu rumah sakit, Fitri duduk memeluk lutut. Ponselnya terus bergetar. SMS terakhir dari Pak Haris masih di layar. Aku bisa bantu biaya rumah sakit, asal kamu kembali padaku sekarang juga. Ia menatap Rafa yang terbaring dengan selang infus. Nafas anak itu cepat dan pendek. Fitri menggigit bibir, matanya merah. Fitri dalam hati, ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku gak punya uang, tapi aku juga gak mau kembali hidup seperti kemarin. Nenek Siti duduk agak jauh, memandang Fitri dengan tatapan kecewa tapi juga iba. Fitri memberanikan diri mendekati ibunya. Fitri, Bu, maafkan, aku tahu, aku salah, tapi Rafa harus diselamatkan. Aku gak punya uang. Nenek Siti dingin. Dulu kau punya uang waktu pergi sama lelaki itu. Kenapa gak kau pikir anakmu? Fitri menangis. Aku buta, Bu. Aku kira itu jalan keluar. Sekarang, aku sadar. Nenek Siti melembut. Kalau kau benar-benar sadar, kau harus berani tanggung akibatnya. Jangan lari lagi. Fitri menunduk. Kata-kata ibunya menusuk jantungnya. Pak Haris muncul di rumah sakit tiba-tiba. Penampilannya tetap rapi. Senyum tipis di wajahnya. Fitri kaget melihatnya di pintu ruang tunggu. Pak Haris tenang. Aku sudah bilang, aku bisa bantu. Tapi kamu kembali ke apartemenku. Kita berangkat malam ini juga. Fitri bergetar. Aku nggak mau. Aku di sini buat Rafa. Pak Haris suara meninggi. Tanpa aku, anakmu nggak bisa dirawat. Kamu pikir bisa bayar sendiri. Nenek Siti berdiri menghadang. Nenek Siti, pergi, Pak. Anak saya nggak butuh bantuan yang bikin dia hina lagi. Pak Haris tertawa sinis. Pak Haris, kau ini cuma orang kampung. Uang yang aku keluarkan buat Fitri selama ini bisa aku tarik balik lewat pengadilan. Fitri menutup wajahnya. Orang-orang di sekitar mulai berbisik melihat keributan itu. Perawat mengingatkan agar tidak gaduh. Setelah Pak Haris pergi dengan tatapan ancaman, Fitri duduk lagi. Ia melihat sekeliling. Wajahnya penuh tekad. Fitri dalam hati, aku harus cari cara lain. Aku nggak mau anakku selamat, tapi aku jatuh lagi ke lubang yang sama. Ia keluar sebentar dari rumah sakit, menelpon mantan rekan kerjanya di warung lama, meminta pinjaman. Hasilnya nihil. Ia lalu menelepon beberapa teman. Kebanyakan menolak atau tidak menjawab. Fitri makin putus asa. Di tengah keputusasaan, seorang tetangga kampung yang pernah dibantu Nenek Siti datang menjenguk. Namanya Pak Usman. Ia mendengar kabar Rafa sakit. Pak Usman, Bu Siti, ini sedikit uang buat biaya awal. Saya tahu ini nggak seberapa. Fitri menangis menerima amplop itu. Meski kecil, setidaknya ada yang peduli. Dokter bilang uang muka bisa dicicil, tapi perawatan panjang tetap butuh biaya besar. Malam itu, Pak Haris mengirim pesan ancaman lagi. Ini kesempatan terakhir. Kalau kamu nolak, aku lapor polisi atas pencemaran nama baik dan minta ganti uang. Fitri menatap ponsel. Tangannya gemetar. Nenek Siti melihatnya dan berkata lembut. Nenek Siti Fitri, kalau kamu benar-benar mau berubah, jangan takut ancaman orang seperti itu. Kita lawan sama-sama. Fitri bergetar. Tapi Bu, dia punya uang, punya pengaruh. Nenek Siti, yang punya kuasa lebih besar itu Tuhan. Percaya saja. Yang penting kau sekarang di jalan yang benar. Fitri menghapus air matanya. Untuk pertama kali sejak lama, ia merasa dikuatkan. Pagi menjelang, Rafa membuka mata, tersenyum lemah melihat ibunya di sampingnya. Rafa, Bunda jangan pergi lagi ya. Fitri menggenggam tangannya. Bunda janji gak akan ninggalin Rafa lagi. Momen itu menghangatkan hati. Fitri meski masalah belum selesai, sore harinya, seorang petugas rumah sakit mendekat. Petugas, Ibu Fitri, ada surat panggilan. Ada seseorang yang melapor tentang penipuan dan penggelapan dana. Nama ibu terlibat. Fitri terkejut. Ternyata Pak Haris benar-benar melapor ke polisi untuk menekan Fitri. Nenek Siti memeluk anaknya yang gemetar. Nenek Siti, sabar nak. Ini ujianmu. Fitri memandang Rafa yang masih lemah di ranjang. Lalu surat panggilan di tangannya. Dunia seakan runtuh. Nenek Siti, nak, jangan panik, kita hadapi baik-baik.
Kebenaran pasti menang, Fitri berkata. Bu, aku cuma mau selamatkan Rafa. Aku nggak ambil uang orang. Fitri menangis, memeluk ibunya. Ia merasa dikepung masalah dari semua arah. Adegan 2, Rafa kian kritis. Dokter masuk memeriksa Rafa. Wajahnya serius. Dokter, Bu, kondisi anak ini harus segera ditangani lebih intensif. Kalau terlambat, bisa bahaya. Kami butuh kepastian soal biaya supaya bisa pindahkan ke ruang perawatan khusus. Fitri menatap dokter dengan panik. Fitri, saya usahakan dok, tolong jangan hentikan perawatan Rafa. Dokter mengangguk tapi ekspresinya tetap berat. Adegan 3, tekanan Pak Haris di luar rumah sakit. Pak Haris duduk di mobilnya sambil tersenyum dingin melihat pesan yang ia kirim ke polisi. Ia sengaja menekan Fitri agar kembali padanya. Ia menelpon Fitri lagi. Pak Haris dingin, aku kasih waktu sampai malam ini. Balik sama aku cabut laporan. Anaknya, aku biayai. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya. Fitri mematikan telepon. Tangannya gemetar. Ia menatap Rafa. Air matanya jatuh. Adegan 4. Cari pertolongan. Fitri pergi keluar sebentar. Ia mendatangi kantor lembaga bantuan hukum kecil di dekat rumah sakit. Di sana ia bertemu seorang pengacara muda bernama Pak Danu. Fitri memohon. Pak, saya difitnah. Saya nggak pernah menipu. Tolong saya, anak saya sakit. Pak Danu tenang. Ibu jangan khawatir. Ceritakan semuanya. Kalau memang ibu tidak salah, kita bisa lawan laporan itu. Fitri menceritakan dari awal, meninggalkan anaknya, hidup dengan Pak Haris, hingga sekarang. Pak Danu mendengarkan dengan serius. Pak Danu, ini jelas tekanan. Kita akan lapor balik atas pencemaran nama baik. Tapi ibu harus siap menghadapi prosesnya. Fitri mengangguk. Saya siap, Pak. Asal anak saya selamat. Adegan 5, benturan dengan ibunya. Fitri kembali ke rumah sakit. Nenek Siti memandangnya tajam. Nenek Siti, kau kemana saja? Rafa mencari ibunya terus. Fitri lelah. Aku cari bantuan. Bu, aku nggak mau balik ke Haris, meski dia ancam kita. Nenek Siti menghela napas. Aku lihat kau memang berubah, Nak, tapi jalanmu sekarang berat. Jangan setengah-setengah. Fitri mengangguk. Ada tekad di matanya. Adegan 6, keajaiban kecil. Pak Usman datang lagi membawa beberapa tetangga. Mereka mengumpulkan sumbangan kesil-kasilan untuk biaya awal perawatan Rafa. Pak Usman, kami nggak bisa bantu banyak. Bu Fitri, tapi ini hasil patungan warga. Semoga meringankan. Fitri menutup wajahnya sambil menangis. Fitri, terima kasih. Saya nggak akan lupa kebaikan ini. Dokter setuju memindahkan Rafa ke ruang perawatan khusus. Sementara menunggu kelengkapan biaya, Rafa mulai tampak sedikit membaik, meski masih lemah. Adegan 7, polisi datang sore hari. 2 petugas polisi datang ke rumah sakit. Mereka membawa surat panggilan resmi. Petugas, Ibu Fitri, kami minta ibu datang ke kantor besok pagi untuk dimintai keterangan. Fitri menelan ludah. Fitri, tapi anak saya sakit. Petugas, kami mengerti, ini hanya pemeriksaan. Kalau ibu kooperatif, prosesnya cepat. Setelah mereka pergi, Fitri menatap ibunya. Nenek Siti menggenggam tangan Fitri. Nenek Siti, aku jaga Rafa. Kau pergi besok. Hadapi dengan berani. Adegan 8, malam panjang. Malam itu Fitri duduk di samping ranjang Rafa. Lampu redup. Rafa membuka mata perlahan. Rafa, Bunda jangan pergi jauh lagi ya. Fitri menahan tangis. Bunda nggak pergi jauh. Nak, Bunda cuma mau berjuang supaya kita bisa hidup tenang. Rafa tersenyum lemah. Rafa percaya Bunda. Fitri memeluk Rafa pelan. Air matanya jatuh di rambut anaknya. Pak Haris mengirim pesan terakhir malam itu. Kalau besok kamu tetap ke polisi, aku pastikan kamu kalah. Aku punya bukti transfer, aku punya pengacara mahal, kamu akan dipenjara. Fitri menatap layar ponselnya. Ia menghapus pesan itu, lalu menggenggam tangan Rafa. Fitri berbisik, Bunda nggak takut lagi. Bunda harus bersih, supaya Rafa bisa bangga sama Bunda. Pagi menjelang, Fitri berdiri di depan kaca kamar mandi rumah sakit, merapikan jilbabnya. Wajahnya pucat tapi ada nyala tekad di matanya. Di belakangnya, Rafa tidur dengan selang infus. Nenek Siti mengelus kepala cucunya. Fitri menghela napas panjang, lalu melangkah keluar ruang rawat, bersiap menghadapi pemeriksaan polisi. Fitri berbisik, doakan Bunda ya,
Nak, Bunda harus kuat. Ia mencium kening Rafa, lalu berpamitan kepada ibunya. Fitri, Bu, saya berangkat dulu ke kantor polisi. Nenek Siti mengelus bahu Fitri. Hadapi dengan berani. Ibu jaga Rafa. Fitri berjalan keluar rumah sakit dengan wajah pucat, namun tekad yang kuat. Kantor polisi kota tampak ramai. Fitri masuk dengan tangan gemetar. Di ruang pemeriksaan duduk dua penyidik. Mereka meminta Fitri duduk. Penyidik 1. Ibu Fitri, kami mendapat laporan bahwa Anda menggelapkan uang dari Pak Haris. Tolong jelaskan. Fitri tenang, tapi gemetar. Saya tidak pernah menggelapkan uang. Dia yang selama ini memberi saya uang untuk kebutuhan hidup. Tidak ada perjanjian bisnis atau pinjaman. Penyidik 2, kami butuh bukti. Ada transfer yang menunjukkan sejumlah besar uang ke rekening Ibu Fitri. Itu pemberian, bukan pinjaman. Saya bisa tunjukkan percakapan kami. Fitri mengeluarkan ponsel, menunjukkan pesan-pesan manis Pak Haris, yang menyebut uang itu hadiah dan nafkah. Penyidik mencatat, sementara Fitri diperiksa, Pak Haris duduk di kantor polisi lain bersama pengacaranya. Ia terlihat santai, sambil menyeruput kopi. Pak Haris, pastikan perempuan itu ketakutan. Jangan kasih dia ruang. Pengacara, tenang Pak, kita punya bukti transfer. Kita bisa tekan dia untuk kembali. Pak Haris tersenyum dingin. Ia tak tahu Fitri sudah punya pengacara muda yang bersedia membantunya. Pak Danu, pengacara muda yang kemarin ditemui Fitri, datang ke kantor polisi membawa berkas. Ia menyapa penyidik. Pak Danu, saya kuasa hukum Ibu Fitri, mohon semua pertanyaan lewat saya. Fitri terkejut melihatnya. Ada sedikit kelegaan di wajahnya. Penyidik menghentikan interogasi sejenak, lalu melanjutkan dengan lebih formal. Pak Danu, kami punya bukti bahwa uang itu bukan pinjaman. Klien kami siap melapor balik atas intimidasi dan pencemaran nama baik. Penyidik mencatat, wajah mereka jadi lebih netral. Di rumah sakit, Nenek Siti panik. Rafa kembali demam tinggi dan kejang ringan. Perawat dan dokter bergegas. Dokter, kita harus lakukan tindakan cepat. Mohon keluarga siapkan persetujuan. Nenek Siti menelepon Fitri berulang kali. Tapi Fitri sedang dalam pemeriksaan, sehingga ponselnya mati. Nenek Siti menangis. Nenek Siti, ya Allah, kuatkan cucu saya. Fitri, cepatlah pulang. Setelah pemeriksaan, Fitri keluar dari kantor polisi bersama Pak Danu. Wajahnya letih tapi ada harapan. Pak Danu, jangan takut Bu. Kita punya peluang menang. Tapi Ibu jangan hubungi Pak Haris lagi tanpa saya. Fitri mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya harus cepat ke rumah sakit. Anak saya butuh saya. Mereka berpisah di depan kantor polisi. Fitri berlari menuju angkot untuk kembali ke rumah sakit. Fitri tiba di rumah sakit. Suasana kamar Rafa penuh dengan dokter dan perawat. Rafa baru saja melewati masa kritis. Fitri panik. Rafa, bagaimana? Dokter, kami sudah stabilkan. Tapi kondisi anak ibu masih lemah. Dia butuh ketenangan dan perhatian ibunya. Fitri menangis sambil memeluk Rafa yang lemah. Rafa lirih. Bunda, jangan lama-lama pergi. Fitri menahan tangis. Bunda janji gak akan ninggalin lagi, Nak. Nenek Siti menghela napas lega, meski matanya masih basah. Pak Haris kembali datang ke rumah sakit. Kali ini ia lebih agresif. Ia mencoba masuk ke ruang rawat, tapi perawat menghalangi. Pak Haris keras. Aku mau bicara dengan Fitri. Fitri keluar, menatapnya dengan dingin. Fitri, jangan ganggu kami lagi. Haris, aku sudah punya pengacara. Pak Haris sinis. Pengacara murahan, gak akan menyelamatkanmu. Kamu pikir bisa menang lawan aku? Fitri tegas. Aku gak takut lagi. Aku mau bersih demi anakku. Pak Haris mendengus, lalu pergi meninggalkan ancaman di udara. Fitri duduk di samping Rafa yang tidur. Ia menatap anaknya lama-lama. Fitri berbisik. Bunda janji kita akan hidup tanpa ketakutan. Bunda harus kuat. Nenek Siti mendekat, mengelus bahu Fitri. Nenek Siti, Ibu bangga kau berani. Nak, meski berat, ini jalan yang benar. Fitri tersenyum lemah. Fitri menerima telepon dari Pak Danu. Suaranya serius. Pak Danu ditelepon, Bu Fitri, kami punya kabar. Ada saksi baru yang bisa bongkar kebusukan Pak Haris. Tapi kita harus cepat, sebelum dia disingkirkan. Nenek Siti, ada apa Nak? Fitri, Pak Danu bilang ada saksi baru. Dia tahu semua kebusukan Pak Haris. Tapi kita harus cepat, sebelum orang itu disingkirkan.
Nenek Siti serius. Jangan tunda, ini kesempatanmu. Fitri mengangguk, ada nyala tekad di matanya. Keesokan paginya, Fitri bertemu Pak Danu di sebuah warung kopi kecil dekat rumah sakit. Bersamanya ada seorang wanita muda, mantan sekretaris Pak Haris bernama Rani. Wajahnya tampak cemas. Rani lirih. Saya sudah lama tahu kebiasaan Pak Haris. Dia sering menipu perempuan dengan janji manis, lalu memeras mereka. Saya punya rekaman percakapan dia soal Fitri. Pak Danu menatap Fitri. Pak Danu, kalau ini benar, posisi kita jadi kuat. Fitri memohon. Tolong Mbak, saya nggak punya apa-apa lagi. Anak saya sakit. Saya cuma mau bersih. Rani menarik napas. Saya akan bantu, tapi kita harus hati-hati. Orang Pak Haris suka mengawasi saya. Tak lama setelah Rani pergi, ponsel Fitri bergetar. No more, tak dikenal. Suara di telepon dingin. Jangan coba-coba melawan Pak Haris. Saksi itu tidak akan selamat kalau kamu buka mulut. Fitri memandang Pak Danu dengan wajah pucat. Pak Danu mengangguk tenang. Pak Danu, itu sudah biasa. Kita lapor polisi sekalian bawa saksi dan bukti. Jangan takut. Saat Fitri kembali ke rumah sakit, Rafa kejang lagi. Dokter dan perawat berlarian. Fitri panik, Dok. Bagaimana anak saya? Dokter, kondisinya drop. Kami butuh transfusi darah segera. Fitri hampir pingsan. Nenek Siti memeluknya. Nenek Siti, kuatlah nak. Demi Rafa. Perawat memanggil keluarga untuk donor darah. Fitri langsung bersedia. Fitri, ambil darah saya. Saya mau selamatkan anak saya. Adegan ini jadi titik balik. Fitri terbaring lemah setelah donor. Tapi senyum kecil muncul saat melihat Rafa mulai stabil lagi. Malam hari, Pak Haris datang ke rumah sakit bersama 2 orang suruhan. Mereka mencoba memaksa Fitri keluar kamar. Pak Haris keras. Kamu pikir bisa jatuhkan aku? Kamu cuma perempuan kampung. Fitri tegas meski lemah. Aku mungkin perempuan kampung, Haris, tapi aku punya bukti. Aku nggak takut lagi. Perawat memanggil satpam. Nenek Siti berdiri di depan Fitri melindunginya. Nenek Siti berteriak. Keluar kamu! Jangan ganggu anak saya. Satpam datang, mengusir Pak Haris dan orang-orangnya. Suasana kamar tegang. Keesokan harinya, Fitri bersama Pak Danu dan Rani datang ke kantor polisi, membawa bukti rekaman suara dan pesan-pesan Pak Haris. Penyidik mendengarkan dengan serius. Penyidik, ini bukti kuat. Kami akan memanggil Pak Haris lagi untuk pemeriksaan. Terima kasih atas keberanian Anda. Fitri menghela napas lega. Rani memegang tangannya. Rani, semoga dia dapat balasan setimpal. Beberapa hari kemudian, berita tersebar. Pak Haris ditahan polisi atas tuduhan penipuan dan pemerasan. Wajahnya muncul di televisi. Fitri menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Fitri lirih. Akhirnya, semua selesai. Nenek Siti, itulah karmana. Orang yang zalim akan jatuh juga. Rafa yang sudah mulai pulih menatap ibunya. Rafa, Bunda hebat. Rafa bangga sama Bunda. Fitri memeluk anaknya sambil menangis lega. Fitri berdiri di depan makam kecil ayahnya. Ia berdoa sambil memegang tangan Rafa. Fitri, aku menyesal pernah meninggalkan anakku. Ayah, tapi aku janji, sekarang aku akan jadi ibu yang baik. Rafa memeluk ibunya. Rafa, aku sayang Bunda. Fitri, Bunda juga sayang kamu, nak. Nenek Siti tersenyum haru melihat mereka berdua. Beberapa bulan kemudian, Fitri bekerja di sebuah toko kecil milik Pak Usman. Rafa sudah sehat dan sekolah lagi. Fitri tampak lebih tenang. Pak Usman, pelan-pelan saja. Bu Fitri, yang penting hidup jujur dan dekat sama anak. Fitri tersenyum. Terima kasih Pak, saya banyak belajar. Hidup tanpa menipu lebih tenang. Rafa datang berlari membawa nilai ulangan bagus. Fitri memeluknya. Fitri berjalan pulang bersama Rafa di sore hari yang hangat. Langkahnya mantap, senyumnya tulus. Meski sederhana, mereka tampak bahagia. Nenek Siti menunggu di teras rumah dengan wajah damai.